langsung ke sana dan akan melakukan penyelidikan ya. Ada dukungan dari gubernur terkait dengan penyelidikan. Saya orang yang ingin selalu terbuka. Setiap problem yang terjadi yang itu menjadi peristiwa hukum, saya dengan lapang dada dan dengan tangan terbuka bahkan mendukung upaya investigatif atau upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Jabar, lakukan secara transparan agar publik mendapat penjelasan yang objektif. Kan ini yang hajatannya anak bapak ketika dalam penyelidikan itu ada pemanggilan ke nggak ada masalah, kan semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Mau anak saya, mau diri saya sendiri kan kalau dipanggil harus datang dan memberikan keterangan secara benar. Bagi saya nggak ada masalah. Evaluasinya Pak ke depan ketika untuk acara-acara besar Pak di Jawa Barat dari Pak Gubernur? Ya sebenarnya kalau kita sampaikan, ini saya jelaskan yang kemarin ya. Acara yang kemarin itu di jadwal yang saya miliki dan di media sosial yang saya unggah itu seharusnya dilakukan malam hari pada saat berbarengan dengan acara kesenian di pagelaran seni dan dilakukan di lapangan. Kan itu jelas tuh di YouTube saya jelaskan hari Jumat jam 7 malam bareng acara kesenian, ada popon, ada ovang, ada kiwil, kemudian dilakukan di lapang terbuka gitu. Jadi yang jam 13 tuh tidak ada dalam agenda yang saya miliki. Pak, apakah nanti ke depan Pak? Itu Pak, ada berapa banyak sih Pak yang disediain Pak kemarin Pak? Saya tidak tahu, kan saya tidak mengikuti acara itu. Nah, yang dipersiapkan oleh tim saya itu adalah yang malam. Yaitu bakso, soto, sate, martabak, itu sudah ditata tuh di area alun-alun, di pinggir jalan sudah ditata, konter-konternya sudah disiapkan gitu. Berarti ada anggarannya sendiri, nggak ada kaitan dengan pemerintah. Dan saya waktu itu menolak ketika ada tawaran, gimana kalau bareng sama Anganyang Kawarga? Saya menolak, karena Anganyang Kawarga adalah agenda pemerintah, sedangkan itu adalah agenda pribadi. Nah nanti Pak akan terpengaruh nggak Pak agenda yang Anganyang Kawarga itu? Kita tetap jalan. Kegiatan saya ketemu keliling warga kan sudah hampir 20 tahun. Tidak pernah ada problem apapun. Kegiatan bertemu dengan warga di Lembur Pakuan hampir tiap bulan, makan puluhan ribu orang, nggak ada problem apa-apa. Gitu. Jadi tidak akan ada penundaan gitu Pak ya, terkait kita program itu? Kegiatan tetap kita jalankan dengan pengawasan dan perencanaan yang lebih matang. Kan kita bukan baru Pak. Ya. Pak terkait dengan jual bayi dengan modus adopsi warga kabupaten Pak. Itu sudah Terima kasih Anda masih bersama kami. Pesta Rakyat Pernikahan Anak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan Wakil Bupati Garut Jawa Barat berujung maut. Ribuan masyarakat berjubel berburu makan gratis yang disajikan oleh panitia. Akibat kejadian ini, 2 orang warga dan 1 anggota polisi meninggal dunia. Ribuan warga Garut Jawa Barat berjubel di Gedung Pendopo Garut pada Jumat siang. Mereka datang untuk berburu makanan gratis yang disajikan oleh penyelenggara dalam rangkaian acara pernikahan putra Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan Wakil Bupati Garut. Minimnya fasilitas penunjang membuat antrean tidak terkendali. Anak-anak dan lansia berjubel untuk masuk pendopo. Akibatnya banyak warga yang pingsan akibat terjepit. Bahkan informasi sementara yang didapat ada 2 warga sipil yang meninggal dan 1 anggota polisi. Para korban langsung dibawa ke 2 rumah sakit berbeda, di antaranya Rumah Sakit TNI Guntur dan RSUD Dr. Slamet Garut. Nggak tahu anak aku nggak tahu ikut ngantri, udah lagi jualan. Oh ibu biasa jualan di sana? Saya alun-alun. Ibu lagi jualan? Iya lagi jualan. Posisinya anak teh nggak tahu posisinya ngantri, soalnya kan biasa main sama yang di sana juga sama anak dagang. Tapi kalau dilihat di lokasi emang banyak orang gitu? Iya banyak. Anak ibu usia berapa? 8 tahun. 8 tahun ya. Tadi pas udah dikatakan meninggal Bu? Iya. Tadi pas ada yang nelpon teh langsung ke ambulan, udah ada di ambulan. Udah dingin sama. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merasa terpukul dalam peristiwa tersebut dan tidak mengetahui adanya acara itu. KDM pun akan memberikan uang santunan kepada pihak korban sebesar Rp150 juta. Saya tidak tahu bahwa ada acara syukuran bersama warga, kemudian warga diundang makan bersama. Tetapi karena itu peristiwanya sudah terjadi, maka saya menyampaikan turut berduka cita. Semoga
semoga almarhum dan almarhumah diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, kemudian ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya juga menyampaikan permohonan maaf atas nama Maula dan Putri atas penyelenggaraan kegiatan tersebut, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga, saya menyampaikan hari ini sudah saya meminta staf saya untuk segera menemui seluruh keluarganya dan menyampaikan uang duka dari saya sebagai Gubernur Jawa Barat terhadap warga saya hari ini yang mendapat musibah, dan kami menyampaikan uang duka 150 juta per keluarga. Ini adalah bagian dari empati kami, dan kemudian ke depan pembelajaran penting bagi siapapun, termasuk keluarga saya sendiri, kalau buat acara itu harus segera diperhitungkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi, termasuk juga penyiapan pengaman. Pemirsa, sudah bergabung bersama kami koresponden Metro TV Wildan Fadilah langsung dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut. Wildan, 1 dari 3 korban yang meninggal dunia adalah petugas keamanan. Apakah sudah diketahui identitas dan penyebab kematiannya? Baik, tadi dapat kami sampaikan, saat ini memang saya sedang berada di kawasan Rumah Sakit RSUD Dr. Slamet Kabupaten Garut, Jawa Barat. Peristiwa yang menyebabkan beberapa orang, yang diantaranya memang 3 orang akibat terjadinya insiden yang menyebabkan pada pesta pernikahan anak sulung dari Gubernur Jawa Barat Peggy Mulyadi dan Wakil Bupati Garut dari Karlinus. Dari data yang kami himpun memang bahwa sebanyak 16 orang yang menjadi korban dalam peristiwa insiden yang menyebabkan saat sejumlah ribuan warga untuk berburu makanan gratis tersebut. Dari ke-16 warga sendiri memang sebanyak 14 orang yang saat ini masih ditangani oleh pihak tim medis dari RSUD Dr. Slamet Kabupaten Garut, Jawa Barat sendiri. Ya, namun ada 2 orang yang meninggal dunia yang merupakan warga sipil. Yang pertama memang salah seorang anak berusia 8 tahun dan seorang ibu yang saat ini memang dilakukan otopsi oleh pihak kepolisian di RSUD kamar jenazah RSUD Dr. Slamet Garut itu sendiri. Namun 1 orang yang meninggal dunia yang merupakan anggota kepolisian yang saat itu tengah melakukan tugas pengamanannya di kawasan Pendopo Kabupaten Garut, Jawa Barat sendiri. Saat ini 1 orang petugas dari kepolisian ini memang diketahui identitasnya memang salah seorang anggota kepolisian sektor yang berada di Polsek Karangpawitan Kabupaten Garut. Saat ini tengah berada di kamar jenazah yang berbeda di rumah sakit Kabupaten Garut, tepatnya berada di RSUD Jinjur. Dan apakah sudah ada upaya dari kepolisian untuk mengusut kejadian ini untuk menentukan ada tidaknya unsur pidana? Baik, memang kami dari awak media hingga Jumat malam ini masih menunggu keterangan secara resmi dari pihak kepolisian Resort Garut itu sendiri untuk mengetahui penyebab mendalam terjadinya ya pada acara pesta pernikahan, rangkaian adalah pesta pernikahan yang dilakukan oleh Wakil Bupati Garut Putri Karlina dan dengan putra sulung dari Gubernur Jawa Barat Peggy Mulyadi.
memang hingga sampai saat ini kami dari awak media masih menunggu secara resmi keterangan baik dari pemerintah Kabupaten Garut maupun dari kepolisian untuk mengetahui penyebab terjadinya insiden yang berujung malapetaka ini. Gitu. Wildan Fadilah, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Garut, Jawa Barat. Dukung besok SP1-nya keluar. Luar biasa, Kang Deddy kembali membuat gebrakan besar yang tentu tidak semua pemimpin akan bisa bertindak seperti Kang Deddy. Dalam pidato terbaru Kang Deddy kemarin, Kang Deddy telah menyampaikan demi rakyat, Kang Deddy akan menggelontorkan dana sebanyak 14 miliar di setiap desa. 14 miliar kalau nggak salah sudah saya hitung. Kudu mikiran 14 miliar jangan provinsi mah kecil. Tidak akan membebani desa. Dana tersebut akan ditujukan agar perekonomian dapat berputar di seluruh desa dan seluruh rakyat dapat menikmatinya dan dapat sejahtera. Maka duit ini akan muter dari desa ke desa, dari kelurahan ke kelurahan, dari tangan rakyat ke tangan rakyat, mampu membangun ekonomi desa yang kuat, ekonomi rakyat yang kuat dengan satu catatan, satu saja catatannya, ketuanya dan pengurusnya harus jujur. Dan Kang Deddy telah membuat kebijakan yang akan dapat membuat para tikus-tikus gigit jari karena celah untuk korupsi saat ini akan ditutup rapat oleh Kang Deddy. Agar seluruh transaksi tidak ada transaksi tunai, semuanya transaksi digital. Karena uang tunai itu godaannya banyak. Ada uang tunai di laci, istri pengen beli kalung, tergoda. Ada uang tunai di laci, malah mau pergi ke Bandung, bekal buat malam di Bandung, tergoda. Pokoknya uang tunai itu banyak menggoda, persis ketika perempuan cantik roknya ditaikin ke atas, itu menggoda. Tidak boleh ada uang tunai di laci desa, tidak boleh ada uang tunai di laci koperasi, seluruh transaksinya digital, mudah dikontrol dan mudah sekali mengendalikannya. Dan jika Ketua DPRD tidak mendukung kebijakan Kang Deddy ini, maka Kang Deddy dengan tegas tidak akan segan-segan untuk memberikan surat peringatan dan meminta DPP untuk memberhentikannya.